Kadang-kadang bukan 100 menjadi 101, 102. Itu tidak menyebabkan sebuah masalah besar. Allah melihat ketaatan kita dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebaik-baiknya menghitung zikir adalah dengan jari. Saya mengatakan sebaik-baiknya, bukan harus dengan jari. Kalau ingin memaafkan hamba, Allah maafkan walaupun penuh dengan dosa. Allah bisa ambil satu amal kecil yang dia taat dan merasa takut, khauf, diiringi raja, diiringi rasa berharap dari Allah. Ada satu amal kecil. Contoh ni baca ayat kursi misalnya. Kita rasa berharap kita masuk surga dan kita yakin sekali janji Nabi ini. Allah bisa hapuskan berbagai macam dosa dengan mengandalkan satu amal kecil. Dalam kitab Fiqh Islami wa Adillah itu, kalau mau ditambah dengan Al-Fatihah boleh. Dalam Fiqh Islami wa Adillah itu sebut kalau mau ditambah Al-Fatihah boleh. Namun kalau ditanya ada dalil khusus enggak menyebut Al-Fatihah setelah salat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nat. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma shalli wa sallim على نبينا وسيدنا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan insyaAllah, kita akan sambung pelajaran kita, yaitu tentang amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sehari semalam. Dan kita sudah sampai pada pembahasan Nabi ketika selesai salat itu mengucapkan zikir-zikir, dan zikir itu diajarkan kepada para sahabat. Dan tentu sebaik-baiknya zikir adalah zikir yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kepada beliaulah wahyu diturunkan dan kepada beliaulah ajaran syariat ini diserahkan. Jadi jangan sampai merasa bahawa Nabi punya kekurangan atau Nabi punya kesilapan sehingga kita tidak nyaman dengan zikirnya Nabi, lalu kita lebih nyaman dengan zikir buatan sendiri. Jadi jangan sampai jatuh ke arah pikiran begitu. Baik, kita sudah bahas di minggu yang lalu bahawa Nabi setelah salat memulai dengan istighfar. Boleh macam-macam istighfar yang kita baca, yang penting istighfar dari saduran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi membaca Allahumma antas salam dan seterusnya. Lalu kemudian Nabi membaca
la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu disambung dengan la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Lalu bersambung dengan hadis yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la ilaha illallah wa la na'budu illa sebentar. Dia menyebut dah baca duduk ni. Disambung dengan hadis yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Ini kalau kita telusuri maknanya, maka kita telah berada di dalam kepasrahan hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengakui tidak ada yang bisa melepaskan kesulitan kecuali Allah. Disitulah Allah memberikan segala-gala yang kita inginkan. Jadi ini proses memuji, mensucikan, membesarkan Allah, sekaligus merendahkan diri kita serendah-rendahnya di hadapan Allah. Makanya tadi kalimat Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah kalau engkau ingin memberikannya kepada kami. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi seandainya engkau mencegahnya daripada kami. Jadi kita benar-benar hanya engkau yang mampu melakukan dan menolong kami, ya Allah. Jadi walaupun berkumpulnya 1000 jin dan manusia, atau seluruh alam berkumpul ingin mencelakakan kita, tidak akan celaka kecuali dengan izin Allah. Tapi kalau Allah ingin mencelakakan kita, walaupun backing kita seluruh alam, tetap celaka. Dan ini kita ucapkan tiap selesai salat 5 waktu, diiringi dengan hati yang penuh tawakal. Disitulah sumber keselamatan. Yang jadi masalah apa? Kita tidak pernah ucapkan lagi itu. Kita tinggalkan zikir Nabi. Makanya di minggu yang lalu saya sudah bilang bahwa ini harus dibiasakan. Mungkin kalau kita maklumi, misal setelah salat, kalau imam itu kan menyesuaikan keadaan, ada yang mau pergi, ada yang hajat, maka dimaklumi imam memangkas zikir. Tapi kita pribadi kalau ada waktu yang panjang, itu perpanjanglah zikir. Karena kita ini yang wajib bersama imam itu hanya sampai pada salam. Kita ini yang wajib bersama imam itu hanya sampai pada salam. Setelah itu enggak wajib bersama imam. Oh, imam membacanya begini, kita baca lain pun tidak masalah. Tidak bermasalah. Baik, kita sambung. Jadi setelah bacaan-bacaan itu barulah disuruh berzikir dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, lalu tutup dengan la ilaha illallah. Itu kita sudah sebutkan modelnya macam-macam dan semua berdasarkan hadis. Ada yang 33, 33, 33, lalu tutup dengan la ilaha illallah dikali yang ke-100. Ada juga yang model 33, 33, 33, lalu Allahu Akbarnya yang 34. Jadi tidak ada kalimat la ilaha illallah, Allahu Akbarnya 34. Ada juga yang model 25, 25, 25. Ada yang disatukan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, cukup 33 kali saja. Nah, yang paling ringan berdasarkan hadis riwayat Tirmizi, yaitu hadis dari Abdullah bin Umar, 10 kali, 10 kali, 10 kali. Itu dibolehkan. Itu bagi mereka yang harus fingerprint jam-jam 6:30, boleh lakukan itu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, berikutnya
ketika kita berzikir dengan menghitung jumlah itu jumlah tauqifi. Tauqifi itu maksudnya jumlah yang ditentukan Nabi. Oh, kita mau tambah boleh, tapi khusus untuk ba'da salat Nabi menetapkan 100 atau dengan bilangan-bilangan tadi. Itu bilangan tauqifi, itu bilangan yang tentu hanya Allah dan Nabi yang tahu. Kenapa harus 100? Kenapa yang ini 33? Kita hanya sami'na wa ata'na. Tidak perlu mencari hikmah dan tidak perlu ilmu cocokologi. Tak bercocok-cocoknya belum leh. Berarti punya umur tanya ona belum ledul. Itu tak perlu gitu. Sami'na wa ata'na. Karena ada bilangan-bilangan yang tauqifi, itu kita tak tahu hikmah. Dan haruskah tepat? Haruskah tepat begitu? Tentu kita usahakan untuk mendapatkan fadilah, diampunkan dosa. Ya, usahakan bilangannya tepat. Tapi yang namanya kita manusia kan mana ada tepat-tepat sekali. Kita hitungnya di jari 33, di mulut baru 25. Bak jaro lepluh. Tapi di mulut baru 25. Ada yang kebalikannya. Di jari baru 25, di mulut sudah 33. Nah, lebih-lebih bacul selama keyakinan kita menghitung. Kita ini kan manusia kadang-kadang punya kesilapan. Apalagi yang dulu waktu SD matematika cuma dapat nilai sekian kan. Menghitung pi hana gedung cara begitu. Itu dimaklumi. Bukan kadang-kadang bukan 100 menjadi 101, 102. Itu tidak menyebabkan sebuah masalah besar. Allah melihat ketaatan kita dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebaik-baiknya menghitung zikir adalah dengan jari. Saya mengatakan sebaik-baiknya, bukan harus dengan jari. Karena selama ini kadang-kadang ada yang terlalu ekstrim dalam masalah ini sehingga membid'ahkan orang yang menghitung dengan tasbih. Jadi langsung yang hitung dengan tasbihnya bid'ah. Padahal kalau kita baca literatur kita, tidak disebutkan oleh banyak ulama tentang hukum tidak boleh menghitung selain jari. Nabi SAW menganjurkan kalau bisa hitung tasbih itu, hitung jumlah bilangan itu paling bagus memang dengan jari. Kenapa? Ada hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dengan derajat yang hasan. Rasulullah berkata, "Sabbihna wa aqidna bil asabi'." Bertasbihlah engkau lalu hitunglah bil asabi'. Hitunglah dengan jari. Kata Nabi, "Fa innahunna mas'ulan mustantaqan." Karena nanti jari-jarimu akan ditanya lalu dijadikan saksi atau diperiksa oleh Allah SWT. Nanti kan keadaan kita di hari kiamat, kita ini tak bisa bicara lagi dengan mulut, tapi semua yang lain berbicara, baik dosa maupun amal saleh. Semua bersaksi. Salah satu yang akan bersaksi adalah tangan dan kaki. Tangan ini akan mengatakan, "Ya Allah, inilah jari-jari yang selalu menyebut-nyebut namamu, menghitung-hitung kebesaranmu setelah selesai salat 5 waktu." Ini semua mas'ulat. Inilah kekuatan saksi dari jari kita sendiri. Nah, ini adalah perkara yang sunnah, bukan wajib dengan jari, perkara sunnah. Karena ada beberapa keterangan sahabat dulu pernah mengumpulkan batu. Bahkan ada keterangan Abu Hurairah. Ada keterangan dari Abu Hurairah, ada beberapa sahabat menghitung dengan batu. Dan ada seorang perempuan di masa Nabi, ketika Nabi menjumpainya, dia sedang mengumpulkan batu untuk menghitung zikir. Lalu Nabi mengajarkannya yang sebaiknya hitunglah dengan jari. Karena batu, bau musabah, alat tasbih itu, nanti kadang-kadang ada yang menghitung dengan tenteng itu,
yang bak incin ditaruh di cincin, di geti-geti tu. Karena itu semua itu adalah wasilah. Sebagaimana jari menjadi wasilah, maka benda yang lain wasilah. Itu bukan maqasid. Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah zikir, tasbih. Itu hanya wasilah, pengantar menuju ke zikir. Maka wasilah selama tidak mengganggu maqasid, itu tidak mengapa. Yang maksud awal adalah zikir, sedangkan alat itu hanya wasilah. Jadi kalau wasilah enggak boleh, maka jari pun enggak boleh, karena itu kan cuma untuk menghitung jari ini. Cuma kelebihannya dengan menghitung pakai jari, ada dalil yang menyebutkan dia jadi saksi. Tapi menghitung dengan batu pun, maka mungkin insya-Allah batu itu pun menjadi saksi. Namun paling simple, mudah, dekat dengan kita, tidak berat, maka hitunglah dengan jari. Hitungnya macam-macam model, Pak, tergantung. Tergantung. Tapi kita punya buku-buku jari. 1, 2, 3. Atau kita ambil dari ujung 1, 2, 3. Ada 5 jari. Berarti satu jari ini ada 15. Tinggal hitung saja. Hitung saja begini. Kemudian balik sekali lagi. Dah, sudah 30. Yang 3 hitung sendiri. Selesai di situ. Maka biasakanlah menghitung dengan jari. Walaupun tidak mengapa insya-Allah, dan tidak masuk dalam perkara bid'ah, orang-orang yang ingin menghitung dengan tasbih. Kemudian setelah membaca semua zikir-zikir, bilangan zikir-zikir, tasbih, takbir, tahmid, lalu tahlil, disunnahkan berikutnya untuk membaca ayat kursi. Disunnahkan membaca ayat kursi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada beberapa hadis. Salah satunya, dan bunyinya hampir-hampir sama, apa? Salah satunya yaitu hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Imam Al-Munziri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a ayatal kursi, barang siapa yang membaca ayat kursi, dubura kulli salatin maktubah, barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selepas salat 5 waktu. Nabi langsung menegaskan, yang baca istiqamah membaca ayat kursi selepas salat 5 waktu, dubura kulli salatin maktubah, lam yamna'hu min dukhulil jannah illa al-maut. Tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga setelah kematiannya. Ini hadis-hadis ini tidak ada yang membantah, tidak ada yang mengatakan dhaif, tidak pun khilaf. Maka salah satu zikir yang hari ini paling banyak ditinggalkan, yaitu orang tidak lagi membiasakan membaca ayat kursi. Padahal Nabi sudah mengatakan, kalau mati, meninggal dunia setelah istiqamah dengan ayat kursi ini, tidak ada yang bisa mencegahnya untuk masuk surga. Oh, dia punya dosa besar, ya paling gara-gara dosa besar itu ya tanggung jawab lah, resiko banyak. Kalau yang belum berhenti dari pinjam-pinjam uang di bank konvensional, atau belum berhenti memberi pinjaman, menulis bank syariah, tapi juk pinjaman seribu bayar lebih, bukan mudharabah, bukan murabah, mati dalam keadaan seperti itu, resiko. Tetap dia harus transit dulu kalau Allah tidak maafkan. Tapi dengan adanya ini, otomatis nanti dia ke surga juga. Tapi paling bagus tu, kalau bisa jangan iringi hidup dengan dosa besar, sehingga tidak ada penghalang. Ayat kursi ini membuat kita lebih besar kemungkinan untuk mendapatkan surga. Karena begini, Allah itu kalau ingin memaafkan hamba, Allah maafkan, walaupun penuh dengan dosa. Allah bisa ambil satu amal kecil yang dia taat dan merasa takut, khauf, diiringi raja, diiringi rasa berharap dari Allah. Ada satu amal kecil, contoh ni baca ayat kursi misalnya.
kita rasa berharap kita masuk surga, dan kita yakin sekali janji Nabi ini, Allah bisa hapuskan berbagai macam dosa dengan mengandalkan satu amal kecil. Allah bisa lakukan itu. Itu suka-suka Allah. Karena negara ini, dunia ini, bumi ini, langit, itu semua milik Allah, kerajaan Allah. Suka-suka raja lah. Majina orang kata galak-galak raja. BBM suka-suka, Pertalite 10,000 ditakan terus. Dikasih naik terus pertama, suka-suka raja, padahal periode cuma sebentar. Itu saja sudah suka-suka raja. Maka Allah malikal mulki, suka-suka Allah. Kalau Allah ingin ambil ini, lalu Allah katakan, kadang engkau melakukan ini taat kepadaku, berharap kepadaku, ku ampunkan semua dosamu, masuklah surga. Itu besar kemungkinan. Tapi kalau cuma zikir ayat kursi saja, enggak pernah solat, insya-Allah juga besar kemungkinan dalam neraka langsung. Karena zikir ini setelah solat. Zikir ini setelah solat. Jadi tetap solat itu menjadi pintu utama. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, contoh misalnya seorang pelacur dalam hadis riwayat Muslim, seorang pelacur memberi minuman seekor anjing. Itu hadis tentang pelacur itu ada dua. Satu hadis menyebutkan seorang laki-laki di Bani Israel. Satu lagi menyebutkan pelacur. Memang pelacur disebutkan, memberi minuman seekor anjing. Kerja pelacur memberi minum seekor anjing, tapi ketika dia beri minum seekor anjing, dia benar-benar ikhlas mengharap keridhaan. Di situ ternyata kata Nabi dia masuk surga. Padahal kerjanya melacur. Makanya Bapak Ibu yang Allah muliakan, dawamkan ayat kursi setelah salat. Berkibancara, berotomatis. Maksudnya kita ini enggak terbangun kecuali setelah, enggak terbangun dari duduk kita kecuali setelah membaca ayat kursi. Jadi bertedeng, tenggelam. Karena ada orang itu dipanas-panasi sama syaitan. Kebedah haju, nama pun retiptan. Makanya model ada yang tidak zikir, pantatnya panas, mudra kena ejak. Ini harus dipaksa, amal itu harus dipaksa. Maka paling bagus itu zikir itu dilatih. Dilatih untuk berurutan baca seperti zikirnya Nabi. InsyaAllah mulut terbiasa. Kemudian berikutnya, setelah membaca ayat kursi, disunnahkan qiraatu al-mu'awwizatain. Disunnahkan membaca mu'awwizat, iaitu ayat-ayat perlindungan. Mana ayat perlindungan? Iaitu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan ini memang disuruh baca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra bil mu'awwizat dubura kulli salat. Kata Amir, Uqbah bin Amir, kami atau aku disuruh oleh Nabi setiap habis salat membaca 3 qul, iaitu mu'awwizat, al-ikhlas, al-falaq dan an-nas. Dan ini kalau khusus waktu subuh dan maghrib, itu lebih baik diulang 3 kali. Baca sekali pukul, ulang sekali lagi, baca lagi 3 kali. Kenapa? Karena ada hadis lain yang menyebutkan barang siapa yang membaca 3 ayat ini setiap pagi dan setiap petang. Petang itu mulai ba'dal asar sampai maghrib, pergantian hari ba'dal maghrib. Jadi boleh diutamakan ba'dal maghrib, boleh. Yang mau baca sebelumnya juga boleh. Hadis itu disebutkan oleh Nabi yang membaca 3 kali pagi, 3 kali sore, 3 ayat ini, maka Allah akan mencukupkan engkau. Allah cukupkan segala-gala keinginanmu, kebahagiaanmu, perlindungan untukmu. Maka orang yang paling payah kena sihir itu adalah orang-orang yang hidup dengan doa perlindungan. Kita ini kalau disibukkan dengan sunnah,
Artinya disibukkan Nabi. Waktu Nabi mau tidur, Nabi baca apa? Lalu kita mulai mengamalkannya. Waktu Nabi bangun tidur, baca apa? Waktu Nabi masuk WC, baca apa? Kita jaga betul itu gaya hidup Nabi. InsyaAllah Pak, seumur hidup kita tidak mudarat dengan perkara yang menjadi andalan hasadnya orang. Dan salah satu bentuk hasad adalah sihir. Atau paling kurang enggak sihir, gangguan syaitan. Susah syaitan masuk ke dalam jiwa untuk membuat kita maksiat. Susah. Itu kelebihan orang yang menjaga hidup seperti gaya hidup Nabi. Saya lihat tayangan di YouTube, kisah nyata. Orangnya langsung cerita, mamaknya juga cerita. Ada seseorang yang mau di kampung nih Pak, di kampung. Dia orang kan buang hajatnya di sungai. Jadi orang ini namanya Eksan. Bapak boleh lihat di YouTube, judulnya Eksan diculik oleh jin. Misalnya atau korban penculikan jin. Diawali apa Pak? Mau buang hajat ke sungai. Buang hajat kan ke sungai, orang kampung kan lagi ni kan, mau buang hajat, doa ukur buang. Jadi ya namanya buang hajat, walaupun bukan bentuk kamar mandi, itu tetap disunnahkan baca doa. Ya biasalah orang-orang mungkin di kampung tidak tersentuh dengan dunia ini, sehingga enggak ada bacaan apa-apa. Nah kemudian ketika dia mau turun ke sungai, ditepuk. Bahasa Acehnya kena tepuk. Bahasa Aceh tepuk juga. Ditepuk dari belakang tengkuknya. Langsung hilang kesadaran dan dia kemudian hilang. Hilang sampai 3 hari. Masuk berita kehilangan 3 hari penduduk di kampung itu, ansih muda. Lalu diturunkanlah tim pencari, sampai tim SAR. Ada sekitar 200 orang mencari. Dalam 2 hari tidak ditemukan. Hari ketiga ditemukan dalam keadaan tergeletak di samping sungai, tidak sadar diri, lemas, begitu saja. Silakan lihat nanti di YouTube tayangannya, ini kisahnya. Dan ibu mertuanya itu ketika proses mencari itu melihat dia ada di puncuk pohon bambu. Jadi ibunya yang menunjuk itu dia di puncuk pohon bambu, tapi yang lain enggak nampak. Yang lain tidak nampak. Nah akhirnya enggak ditemukan juga. Jadi yang lain enggak bisa lihat, enggak ada nampak apa-apa. Cuma ibunya yang lihat, dia ditidurkan di puncuk pohon bambu. Mungkin kalau bahasa kita hari ini di mele gentut kan. Gentut itu apa bahasa Indonesianya? Gentut. Genduru. Namanya orang Jawa kan genduru. 3 hari ditemukan, setelah itu dia baru bisa bicara. Nah, apa yang dia ceritakan? Ternyata dia sadar terakhir ketika ditepuk ini, setelah itu gelap. Nah, dalam kegelapan itu dia masuk ke alam lain. Dan dia berjalan bersama rombongan laki-laki dan perempuan yang wajahnya sama semuanya. Ini berdasarkan keterangan dia. Enggak bicara-bicara, dia pun enggak bisa dengar orang mencari-cari dia, menyebut-nyebut. Dia enggak bisa dengar, dia berjalannya enggak tahu ke arah mana. Terus berjalan, berputar-putar. Pokoknya hidupnya di dalam selimut kegelapan. Dan ditanya oleh Ustaz Faizar, salah satu teman kami dari Mesir yang ahli ru'yah, yang sering ru'yah di Trans 7 atau Trans TV, Ustaz Faizar yang ahli ru'yahnya, alumni dari Al-Azhar juga. Ditanya bagaimana keadaan di situ. Ya kata dia, gelap, masuk gelap ya seperti sore selalu. Karena hidup syaitan itu alamnya ya begitu. Syaitan itu kan suka gelap-gelap. Jadi begitu kehidupan. Kenapa bisa terjadi mudahnya begitu? Karena enggak ada perlindungan. Enggak ada perlindungan. Rata-rata orang yang terjebak dan dijebak oleh syaitan, rata-rata memang enggak hidup dengan perlindungan yang Allah berikan jurus-jurusnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sering baca habis salat, penguat kita apa? Itu adalah al-mu'awwizat. Nah, bacanya setelah habis ayat kursi. Nah, setelah itu
Dalam kitab Fiqh Islami wa Adillah itu, kalau mau ditambah dengan Al-Fatihah boleh. Dalam Fiqh Islami wa Adillah itu sebut kalau mau ditambah Al-Fatihah boleh. Namun kalau ditanya ada dalil khusus enggak menyebut Al-Fatihah setelah solat? Enggak ada. Ana hadis seperti kan yang lain jelas tadi ni. Dubura kulli salatil maktubah, setelah selesai solat ucapkanlah ini, ucapkanlah itu. Nah, masalah Al-Fatihah, Syekh Wahbah Zuhaili menyebutkan boleh, mengingat keumuman hadis tentang mulianya Al-Fatihah. Tapi kalau ditanya, nah hadis Quran yang menyuruh Al-Fatihah setelah salat, enggak ada apa? Enggak ada keterangan yang menyuruh setelah solat 5 waktu baca Al-Fatihah. Tapi dibolehkan dengan dalil umum kemuliaan Al-Fatihah. Nah, setelah itu mau bersalawat, silahkan. Perbanyak salawat, terutama di hari Jumaat, silahkan. Tapi kalau ditanya, ada dalil khusus tidak yang menyuruh salawat setelah selesai 5 waktu? Juga jawabannya sama, tidak ada. Tidak ada suruhan khusus bersalawat di setiap 5 waktu. Tapi boleh mengingat dalil-dalil umum kemuliaan bersalawat. Jadi urutannya seperti saya bilang minggu lalu, setelah kita puji Allah, habis puji Allah, dari A sampai Z puji Allah, lalu silahkan muliakanlah Nabi dengan cara bersalawat. Jadi bagusnya salawat itu berada di ujung. Jadi seperti saya sebutkan, jangan sampai kita tidak tahu posisi Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Setelah itu, setelah baca begitu, ada beberapa kalimat yang Nabi mengajarkan langsung untuk diucapkan. Apa dia? Yaitu diantaranya dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i dan Muaz, dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadihi. Pada suatu hari Rasulullah tiba-tiba memegang tangan Muaz bin Jabal. Lalu kemudian waqal, Rasulullah berkata, "Ya Muaz, wahai Muaz, wallahi, demi Allah," kata Nabi, "inni la uhibbuk, benar-benar aku mencintaimu." Nabi pegang tangan Muaz, tiba-tiba Nabi mengatakan, "Wallahi, demi Allah, aku benar-benar mencintaimu." Jadi sebenarnya memang mengungkapkan cinta sesama mukmin itu sunnahnya diungkapkan. Jadi ada sahabat duduk bersama Nabi dalam hadis yang lain, itu mengatakan, "Ya Rasulullah, aku mencintai orang itu." Misalnya ada orang sedang lewat, "Aku mencintainya ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kamu sudah kasih tahu dia?" Kata dia, "Belum ya Rasulullah." Sekarang pergi kasih tahulah dia bahwa engkau mencintainya. Itu gaya hidup dulu. Jadi memberitahu sesama mukmin, "Aku mencintaimu." Kalau sekarang enggak bisa kita ucapkan lagi itu, Pak. Kena tampar langsung di depan. Tiba-tiba kita datangi orang, kita peluk dia, "I love you." Oh, kena tampar you, Pak. Karena sekarang kita sudah kena fitnah LGBT. Tapi sebenarnya sunnahnya begitu. Sehingga dulu enggak segan mengucapkan sesama mukmin. Kenapa disunnahkan mengucapkan itu? Karena salah satu orang yang akan dibangkitkan dan mendapatkan tujuh orang, 7 golongan, bukan 7 orang, yang salah satu yang akan mendapatkan perlindungan di hari tidak ada perlindungan di hari kiamat adalah 2 sahabat mukmin yang saling mencintai karena Allah, lalu berpisah pun karena Allah. Jadi mereka berjuang bersama. Ini kan kita sesama jamaah, Pak. Orang yang pedang semayang, kita selayaknya saling mencintai, kan, bukan saling memusuhi, selayaknya. Maka lihat teman yang sesama jamaah itu, seharusnya sunnahnya kita ucapkan, "Aku mencintaimu karena Allah." Jadi ini sahabat-sahabat ini yang terus asal datang waktu azan, dia ketuk pintu sahabatnya, kita solat. Mau berdakwah, kita tegakkan amar ma'ruf di kampung, sama-sama orang solat, tegakkan. Mencintai itu menyebabkan ternyata diselamatkan Allah di padang mahsyar. Makanya dulu mengungkapkan cinta itu biasa. Ini karena kita sudah berselimut fitnah yang enggak bisa lagi kita ucapkan. Nanti dikira homo. Nah, jadi Nabi langsung mengucapkan, "Muaz, wallahi, aku mencintaimu. Demi Allah, aku mencintaimu." Faqal, lalu Rasulullah berkata, "Usika ya Muaz, karena aku mencintaimu, dengarkan wasiatku wahai Muaz. Kuwasiatkan engkau sesuatu." Apa wasiatnya? "La tada'anna fi duburi kulli salat." Jangan
Jangan sekali-sekali, jangan sekali-kali engkau tinggalkan setelah selesai salat. Kata Nabi, "Nyum wasiat Muaz, saya wasiatkan jangan sekali-kali engkau tinggalkan setelah salat." Apa? Yaitu bacaan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ini hadis sahih ni. Riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dengan derajat yang sahih. Dan itu tidak menjadi budaya kita hari ini, ya. Maka setiap habis sembahyangnya disuruh ucapkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, nanti setelah itu mau tutup dengan salah satu hadis dari Ali bin Abi Thalib. Namun hadis ini ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan hasan, masih ada khilaf. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Nabi mengatakan, siapa yang mengucapkan di pagi hari dan di petang hari kalimat Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar 7 marrat, 7 kali. Jadi boleh diamalkan seperti mengamalkan Al-Fatihah tadi, ya. Karena ada riwayat yang lain setelah solat, disebutkan setelah solat, riwayat juga dari Ali. Allahumma ajirna, pada kalimat sebenarnya ajirni, tapi lebih bagus dibacakan Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api neraka. 7 kali, ucapkan 7 kali, maka Allah akan menghindarkan dia dari api neraka. Bayangkan kalau setiap solat 5 waktu habis semua tuntunan Nabi, penutupnya kita baca Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Tapi waktu baca itu benar-benar mati, ya Allah jauhkan, hindarkan kami dari api neraka. Maka Nabi mengatakan Allah hindarkan dia dari api neraka. Doa itu kuat sekali. Ada hadis lain, saya tidak hafal lagi matanya, karena saya enggak semua hadis saya hafal. Ada hadis lain yang menyebutkan ketika matahari sedang terik sekali, dekat, lalu kita berjalan di bawah itu, terasa membayangkan neraka. Karena memang matahari yang sangat terik itu neraka sedang mendidih, kata Nabi. Matahari yang sangat terik itu neraka sedang mendidih. Lalu kita ucapkan Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Kita rasa takut, kita matahari saja enggak sanggup tahan. Terucap di mulut kita, ya Allah hindarkan aku dari api neraka, hindarkan aku dari api neraka. Maka neraka menjawab. Barang siapa yang mengatakan itu, neraka menjawab, ya Allah hindarkan dia dariku. Makanya jangan remehkan permintaan seorang hamba kepada Allah. Kita ini kan hamba, yang tentukan Allah. Yang namanya pemimpin di dunia saja, kalau hamba sudah merengek-rengek, pemimpin itu muncul iba. Apalagi Allah Rahman, Rahim, Afun, Karimun. Begitu kita ucapkan Allah, lihat nyawa hamba betul-betul ya ke neraka dia. Dibebaskan. Kita bisa bebas dengan lisan kita, dengan kalimah-kalimah kita. Tapi sekali lagi, kalau ucapkan itu terusan tapi hana sembahyang lo, ya menghambo si dalam neraka. Okey, baik. Sudah, setelah itu apa lagi? Ini terakhir, ini terakhir. Setelah selesai semua zikir tadi, kemudian Nabi SAW tidak langsung bangkit pulang, tapi dia menunggu terbitnya matahari. Jadi disambung dengan amalan lain, yang mau baca Quran, yang mau ini seperti begini, ada tausiah, pengajian. Ini kan untuk ilmu ni. Dari Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana iza shallal fajr, Nabi kalau sudah selesai salat subuh terutama, ini kan kita bicaranya 24 jam mengikuti alur salat. Jadi kalau Nabi setelah selesai salat subuh, jalasa fi musallahu, dia duduk di atas sajadahnya hatta tatlu'a asy-syam hasanan, sampai benar-benar terbit matahari. Nah, ini ada beberapa hadis, Pak. Dan dalam hadis yang lain, riwayat Muslim dari Samak bin Haram, dia mengatakan bahawa kami pernah duduk bersama Rasulullah, kemudian kami melihat Rasulullah kana la yaqumu min musaddahu, Nabi enggak bangkit dari tempat salatnya
allazi yusalli fihi as-subha, setelah selesai solat subuh dia enggak bangkit dari tempat salatnya hatta tatlu' asy-syam, sampai benar-benar terbit matahari. Fa iza tala'a asy-syam qam, kalau sudah terbit matahari barulah beliau bangkit. Wa kanu yatahaddatsun fayaquzuna fi amri al-jahiliyah fayadhakun wa yatabassam. Ini perawi hadis ini kemudian menyambung, kami setelah terbit matahari kemudian kami berbicara-bicara tentang kebodohan kami di masa jahiliyah. Itu enggak penting cerita itu. Tapi yang penting apa? Ternyata Nabi nunggu sampai terbit matahari. Nah, nanti setelah itu baru muncul ini tulung itu awal terbit. 15 menit setelah tulung itu syuruk. Jadi tulung awal terbit. Nanti waktu syuruk. Jadi kalau tuluknya 6, sekarang 6 berapa? 40 ya. 6.40 atau 6.45? 6.45 sekarang. Itu nanti jam 7 baru syuruk. Nah, nanti ada hadis. Tapi enggak mungkin lagi kita jelaskan hari ini, karena itu lumayan panjang juga. Nah, ada hadis, nanti muncullah salat penutup amal subuh, yaitu salat isyraq atau salat syuruk. Tapi ini harus dijelaskan dengan detail supaya tidak salah faham, dan enggak mungkin hari ini. Untuk uronyo kasih boleh apa? Karena kita ini punya kegiatan masing-masing. Kita memang berbeza zaman, enggak mungkin kita tunggu sampai matahari terbit, karena kita harus masuk kantor. Kita tunggu matahari terbit, kemudian kita diterbitkan dari kantor kita. Kalau kita keluar, ini yang susahnya kan.